Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semuanya. Hari ini kita berkumpul Bapak Ibu Guru dalam rangka diseminasi kegiatan kepada teman sejawat tentang budaya positif. Untuk melaksanakan acara ini, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita mulai saja diseminasi kita tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Tias Wuryaningsih, calon guru penggerak angkatan kelima, di mana acara ini adalah untuk melakukan kegiatan teman sejawat tentang diseminasi positif. Nah, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Tias untuk memaparkannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Kasulat TW Sebanyak 50 dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang pada kesempatan ini ilmu yang saya dapatkan pada calon guru penggerak angkatan 5 insya Allah akan saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat buat kita semua ke depannya. Sebelumnya saya sampaikan salam yang bahagia. Ini salamnya guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar tadi diluruskan bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan budaya positif pada modul 1.4. Nah, di sini paparan yang akan saya sampaikan adalah paparan yang berasal dari elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif angkatan 5. Pengembangannya adalah Andi Nur Cahyani SPD MS, Diah Samsiati Rajasa MSc, Dr. Mukti Ayu Wijayanti MPD. Capaian modul yang diinginkan pada kami calon guru penggerak, dan pada kesempatan ini pun akan saya lebih kurang sampaikan hal yang sama kepada Bapak Ibu Guru semua di sini. Yang pertama itu adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi kita garis bawahi ini adalah berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin. Nah, inilah nanti akan kita bahas secara luas dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini juga kita garis bawahi bagaimana keterkaitan antara konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif dan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pendidikan saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah memahami peran sebagai guru, membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini lebih kurang yang akan saya paparkan pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan pemantik supaya kita bisa nanti pada saat akhir kita mengikuti sesi diseminasi ini, kita akan tahu, oh iya, ternyata hal-hal seperti ini. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut ini ya Bapak Ibu? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar Bapak Ibu yang pernah dilakukan? Oke. Boleh berpendapat ya Bapak Ibu, kita fleksibel saja. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah benar? Benar. Setuju. Setuju. Semuanya setuju.
Berikutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi apakah nanti setelah kita mendapatkan paparan ini, apakah ketiga konsep ini sudah benar sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan sebagai guru, yang harus dikukuh dan ditiru, mengembangkan konsep pendidikan yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dan juga tujuan nasional pendidikan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengedepankan kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa dan raga peserta didik kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat budaya positif atau ekosistem positif. Jadi sebelum saya akan bahas, ada prolog yang akan saya berikan di sini. Budaya positif atau ekosistem positif. Kata Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu guru, bahwa guru ini adalah sebagai seorang petani. Petani yang akan menanamkan benihnya. Kemudian benih itu diyakinkan apakah akan bisa tumbuh subur dengan baik. Dan dia juga kita juga sebagai guru akan berpikir, apakah tanah tempat anak itu atau bibit itu tumbuh adalah tanah yang cocok. Nah, seperti inilah. Nah ini, kita ambil contoh perbandingan dengan tumbuh-tumbuhan, kata beliau. Dengan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut, ya kita sebagai guru itu menuntut tumbuhnya padi tersebut. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dalam air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa berpikir bahwa kita itu, lingkungan sekolah ini adalah tempat apa Bapak Ibu? Tempat untuk diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk anak-anak itu untuk ditumbuhkan dengan subur, dengan perilaku-perilaku yang baik, dengan karakter-karakter yang baik. Nah, bagaimana perilaku kita sebagai guru agar bisa menghasilkan murid yang berkualitas, tidak saja berkualitas, tapi dia tanda kutip harus memiliki karakter yang baik. Nah, semua itu harus kita contohkan dari gurunya. Guru itu harus sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah pemimpin pembelajar di sekolah. Dia itu harus mampu menjadi ingaso sungtulodo, dia itu memberikan teladan, memberikan contoh-contoh yang bisa dilihat oleh siswa. Kemudian di tengah-tengah pada saat dia tidak nyaman berada di sekolah, kemudian tidak nyaman berada dalam lingkungan dia bergaul, kita guru yang akan menyemangati mereka. Kemudian tuturi handayaninya, begitu mereka keluar, kemudian begitu mereka berada jauh dari kita bisa mendorong mereka dari belakang untuk melakukan hal yang luar biasa, yang amazing, sehingga mereka itu benar-benar akan terlihat sebagai pribadi yang di samping memiliki intelektualitas yang bagus, juga akan memiliki karakter yang bagus. Nah, disinilah Bapak Ibu guru, kita bisa lihat di lingkungan sekolah kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan murid, bagaimana rekan sejawat Bapak Ibu berinteraksi dengan rekan-rekan guru yang lain. Itu sekaligus akan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada di sekolah kita itu, kalau memang kondisi kita itu pada saat kita berinteraksi itu baik, bahwa itulah yang terlihat, itulah nilai-nilai yang ada di dalam sekolah kita. Nah, dengan demikian maka budaya positif ini lahir dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dia akan menghasilkan karakter-karakter yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa, tumbuhlah karakter-karakter yang baik. Jadi dari karakter yang baik itu maka akan muncullah seseorang nanti yang pada saatnya nanti kita sebagai guru akan bangga melihat dia sebagai siswa yang berhasil. Nah, bagaimana peran kita di sini sebagai seorang guru? Pada kesempatan ini saya akan memaparkan topik untuk mengantarkan anak-anak kita itu ke gerbang tadi, menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang memiliki karakter yang bagus.
Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, tingkatan-tingkatan antara motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi nanti akan kita lihat. Bagaimana peran restitusi akan mampu melengkapi adanya hukuman dan penghargaan itu tidak selamanya benar. Oke, penghargaan itu akan mengarahkan siswa pada hal-hal yang kurang baik-baik. Next ya, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Semua tindakan yang dilakukan manusia itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya kan Bapak Ibu Guru? Kita melakukan sesuatu pasti kita punya alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian restitusi ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru sebagai teman, pemberi rasa bersalah, kemudian pemberi penghukum, kemudian manajer yang paling bagus, yang terakhir ya itu manajer. Nanti akan lihat 5 posisi kontrol itu. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita seorang guru itu mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi baik Bapak Ibu Guru, maka saya akan menjelaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih maksudnya disiplin positif ini? Tadi di awal ada prolognya, bahwa disiplin positif itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kemudian ini sampailah kita pada pemahaman sebuah paradigma yang akan mengarahkan kita nanti pada paradigma yang benar, yang seharusnya kita ikuti. Bapak Ibu boleh mohon digenggam tangannya. Kita refleks saja. Di dalam apa di luar ya? Boleh di dalam, di luar, terserah yang berikutnya digenggam. Dan seolah-olah memberikan kekuatan bahwa genggaman kita itu benar-benar terasa kuat. Nah, pada saat Bapak Ibu Guru misalnya di sini dikasih ilustrasi untuk menggenggam kertas atau lainnya. Bayangkan Bapak Ibu Guru menggenggam sesuatu yang menurut terserah Bapak Ibu apa yang digenggam. Duit. Kira-kira. Mas Budi. Nah, kira-kira pada saat teman kita misalnya Bu Fani maaf ya Bu Fani. Kemudian Bu Fani menyuruh Bu Titi untuk melepaskan genggamannya. Kira-kira apakah Bu Titi akan melepaskan genggamannya? Duitnya dia. Tergantung duitnya. Yang banyak sedikit. Kemudian Pak Kevin, bagaimana? Apakah akan digenggam? Ayo Pak, ayo Bapak ganteng deh, Bapak super deh, Bapak baik deh. Oh, dibujuk ya, dibujuk. Jangan minum jalan percaya. Nah, inilah maksudnya Bapak Ibu. Ada beberapa hal ini yang tadi saya sudah tanyakan. Sesungguhnya pertanyaan terakhir ini yang menjadi ini kita ya, stasiun kita. Siapa yang akan memegang kendali apakah kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita? Siapa yang kita sendiri? Iya. Berarti di sini kita berfungsi sebagai pemegang kontrol. Orang lain juga ada kontrol, tapi kontrolnya lebih kepada diri kita. Nah, apapun yang akan kita lakukan itu, keputusan apapun yang kita akan berikan, berarti tergantung kebutuhan kita. Tergantung kebutuhan kita. Apa yang ada di genggaman kita ini. Ya kan Bapak Ibu? Oke, setuju? Setuju. Oke, baik. Kemudian, nah disinilah maka ada beberapa ilusi ini orang pendidikan di sini. Diana Boston namanya, ini adalah choice theory, teori 3, teori kontrol atau choice theory. Nah di sini ilusi itu adalah dikatakan miskonsepsi, kesalahan konsep. Miskonsepsi itu adalah kesalahan konsep. Nah kesalahan konsep pertama adalah guru mengontrol murid. Padahal kita tidak punya peran tadi kan untuk mengontrol murid, kan kesepakatan kita. Murid bisa saja setuju, murid bisa saja tidak setuju untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin pada saat itu murid akan mengikuti kita karena memang mereka kita kontrol, mereka sadar bahwa mereka dalam kontrol kita. Maka lahirlah mereka terpaksa melakukannya. Ya kan Bapak Ibu pernah merasakan sendiri kan? Iya. Kemudian kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Juga miskonsepsi kan, kadang kritikan-kritikan yang dengan bahasa yang lembut justru itu akan lebih menyakitkan hati anak-anak. Jadi sebaiknya hindarilah kritikan yang dapat membunuh karakter anak. Di sini, maka kita sebagai guru harus mengambil jalan-jalan yang super, yang luar biasa. Nanti deh yang kita akan temukan pada segitiga restitusi. Kemudian, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, katanya, miskonsepsi yang berikutnya lagi, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal sebenarnya tidak semua penguatan ini akan mengarahkan anak itu kepada penemuan jati dirinya. Ada sesuatu mungkin yang akan timbul setelah mengalami penguatan positif ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya kan? Kita guru adalah orang dewasa. Ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita tidak boleh memaksa anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ayo kamu harus begini, kamu harus begini, saya guru, kamu harus ikutin. Kita harus sering tidak sadar kan kita melakukan hal-hal seperti itu. Stres, sebenarnya. Iya, anak-anak stres. Nah, kemudian sekarang muncullah pada kesimpulan bagaimana sih seorang bisa merubah paradigma ini, paradigma yang teori kontrol tadi yang seharusnya. Jadi dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang sebenar-benarnya, yang benar, yang semestinya kita sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru harus memegang pendekatan teori kontrol ini. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan di sini ada, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kita seorang guru itu kan menginginkan perubahan menuju kepada tujuan pendidikan yang kita inginkan. Sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti kita sebagai guru harus mulai sadar sekarang sikap dan perilaku kita sebagai guru itu ternyata akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak didik. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perlahan-lahan kita harus menyadari betapa pentingnya kita sebagai guru itu akan mengarahkan anak-anak diri kita menjadi seseorang yang luar biasa. Luar biasa bukan saja dari segi intelektualitasnya, tapi dari segi kematangan jiwa, karakternya nanti yang akan kita pelajari pada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian di sini nih, perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrolnya? Tadi kan kita sebagai guru, sebagai seseorang pasti punya kontrol di dalam diri kita. Nah, untuk teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama seperti dari tadi yang saya sampaikan. Semua orang itu tidak harus memiliki pandangan yang sama. Nah, teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami anak, memahami kebutuhan anak. Karena sekarang itu adalah pendidikan harus berpihak pada siswa. Kata Bapak Menteri kita ya, Bapak Nadiem Makarim. Nah, kemudian stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tadi perilaku itu tumbuh dari pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan dasar. Kita harus cari tahu kenapa sih siswa saya seperti ini. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain kadang bisa mengontrol saya. Itu motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Sementara yang paling bagus itu adalah motivasi kontrol yang berasal dari dalam diri. Karena inilah nanti yang akan membuat kita sebagai guru mampu melejit menjadi seseorang yang super, yang luar biasa. Kemudian adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Semua Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sesuai dengan teori kontrol seperti ini. Pemaksaan ada pada saat bukan
bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari sini kita akan memeriksa anak pada saat kita memberikan kata-kata yang kita ajak, kita bujuk anak tersebut berubah, maka akan menjadi sesuatu yang gagal. Lantas bagaimana yang diinginkan oleh teori kontrol? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus berkolaborasi dengan anak-anak. Kita harus memikirkan kebutuhan mereka. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi di sini pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang, semua menang, tidak ada yang kalah. Jadi tidak ada yang merasa tersakiti di sini, baik itu siswa maupun guru. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, inilah cakupan besar sebenarnya yang nanti rentetan yang akan menjelaskan semua konsep di akhir. Tadi disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri kita. Ingat, sekali lagi saya ulangi, disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri kita sebagai seorang guru, sebagai siswa, sebagai orang atau warga sekolah yang berada dalam dunia pendidikan. Nah, di sini tadi yang teori kontrol sudah disampaikan, saya tidak perlu mengulang lagi. Nah, makna disiplin di sini, apa sih disiplin? Belajar disiplin itu tadi belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini semua disiplin ini nanti juga akan berhubungan dengan ini, motivasi kita. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Semua perilaku tadi kan memiliki tujuan. Nah, tujuan itu adalah memenuhi kebutuhan dasar kita. Kadang motivasi yang berasal dari luar itu akan hilang perlahan kan? Hilang pada saatnya nanti kita melakukan kesalahan, justru kita akan sangat dibenci. Sementara kalau motivasi itu datang dari dalam, kemudian untuk menghargai, kita akan bisa belajar untuk menghargai diri sendiri. Siswa kita akan belajar untuk menghargai diri sendiri, melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi dia, sehingga dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang mumpuni dan karakternya bagus. Nah, disinilah maka nilai-nilai kebajikan universal itu perlu ditanamkan ke dalam diri siswa melalui serangkaian kegiatan positif juga yang dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajar ke depannya. Nah, kemudian bagaimana salah satu bentuk untuk menanamkan motivasi-motivasi intrinsik ini ke dalam diri siswa, mencapai disiplin positif dalam sebuah skop yang kecil dalam sekolah itu adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini apa sih keyakinan kelas? Tanda kutip yang kita akan jelaskan. Kemudian di sini modal berpikir menang kalah. Nah, di sini nanti kita sebagai guru akan disadarkan posisi kontrol kita itu adalah akan seperti ini. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Yang paling bagus adalah manajer. Manajer, seorang guru, seorang manajer, dia harus paham tentang apa itu segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah dengan meninggalkan sesuatu yang berbekas di hati siswa. Bukan rasa sakit, tapi rasa bagaimana dia menemukan jati dirinya, bagaimana dia mengolah dirinya, sehingga menjadi pribadi yang tadi karakternya bagus. Nah, kemudian segitiga restitusi itu dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Apakah yang dia lakukan itu benar sesuai dengan keyakinan kelasnya? Apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan di dalam kelas? Baru kita memberikan pengarahan, memberikan jalan keluar dari apa yang dia. Itu Bapak Ibu sudah bosan? Tidak. Belum. Semangat. Terus mantap. Santai saja Bapak Ibu. Nah, sekarang yang perlu kita ini tadi saya sebut nih berulang-ulang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya nanti ada di slide saya. Kemudian di sini yang perlu dijawab
Kebutuhan dasar itu apa sih? Bu Tias ngomong dari tadi kebutuhan dasar bingung kita. Jadi kita manusia pasti punya kebutuhan dasar bertahan hidup, survival. Jadi di sini kita melakukan segala sesuatu pasti untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu. Sekarang, setelah kita apa itu makna disiplin. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan berkali-kali. Cuman ini ada dari pakar aslinya. Aslinya pakarnya ini adalah sebenarnya ini berasal dari bahasa Latin ya. Jadi yang artinya disiplin itu ternyata belajar. Jadi artinya belajar untuk mengenali dirinya, belajar untuk memahami orang lain, belajar untuk diterima di lingkungan. Tapi semua itu bermula dari dalam diri siswa atau dari dalam diri kita. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, tadi sudah saya sebutkan dari diri, dari murid-murid. Nah, di sini yang pertama kali itu adalah murid dari Socrates dan Plato. Jadi luar biasa. Ini orang Yunani ya kayaknya ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang orang hargai. Kemudian apa dan di sini yang perlu kita tadi tidak melihat motivasi itu atau tidak melihat yang orang pikirkan, tapi lebih kepada dia melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan yang dia percaya di situ. Nah, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sasarannya ini adalah yang digaris bawahi yang warna merah ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kita sebagai guru harus disiplin dulu ya. Saya juga yang berada di depan sini malu mengatakan kata disiplin. Karena saya orangnya kadang suka terlambat datang ke sekolah. Nah itu justru menjadi tantangan buat saya. Biasanya orang yang sering terlambat, orang yang tidak disiplin itu kata teman-teman saya, Bu Deni, Bu Indi, gedebuk-gedebuk, kata saya tidak fokus kalau saya terlambat gitu. Nah pada saat disiplin itu diterapkan, maka semuanya akan timbul keteraturan. Dalam diri kita terpola semuanya. Begitupun dengan siswa akan terpola, apapun yang dia lakukan akan terpola semuanya. Nah, di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi saya tidak nyaman kalau saya tidak disiplin. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, bukan. Jadi kita melakukan disiplin itu bukan karena untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, bukan untuk mendapatkan sesuatu reward ya dari orang lain. Itu yang makna kata disiplin ini. Nanti belajar yang berasal dari dalam diri, yang nanti arahannya adalah akan menumbuhkan kepatuhan dalam diri siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia paham. Nah kemudian, tapi dari tadi Utias ngomong nilai kebajikan belum? Nilai kebajikan itu, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, sifat-sifat baik manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, jadi bersifat menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang itu tidak diperhatikan. Dia sifatnya adalah universal. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Di sini Dr. William Gleiser pada teori kontrolnya 1984 juga menyatakan hal tersebut. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsik akan lahir ke dalam diri siswa, akan terbangun dengan sendirinya sehingga menggerakkan motivasi tadi untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah dari pakar pendidikan Diana Gosen yang pada tahun 1985. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan yang sekarang nih kalau di dunia pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila yang ini beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang akan kita coba tanamkan, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada diri siswa yang
mereka tidak perlu melakukan ini hanya karena motivasi dari guru, motivasi yang berasal dari luar, tapi lebih kepada motivasi intrinsik yang berasal dari murid tersebut. Gitu ya lebih kurang Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa. Kita lanjut. Selanjutnya, tadi berulang kali Bu Tias apaan sih ngomong teori motivasi? Nah, di sini teori motivasi nanti juga akan berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia tadi yang saya jelaskan di awal, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi bahwa motivasi itu ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Motivasi yang eksternal, yang datang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi pada saya jika saya tidak melakukannya ya? Kata murid seperti itu. Kan ada rasa takut pada diri dia. Begitu motivasi ekstrinsik itu dia hanya takut pada gurunya, hanya takut dinilai salah. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini namanya motivasi eksternal. Sementara yang paling dibutuhkan sekarang yang harus ditanamkan adalah bagaimana dia menjadi pribadi yang memiliki motivasi utama. Nah inilah tujuan disiplin positif yang diterapkan sekarang. Yang dibahas dari awal tadi, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menimbulkan motivasi intrinsik atau motivasi internal yang ada dalam diri siswa. Nah di sini bagaimana dia akan bisa menghargai diri sendiri. Oh ya, saya akan menjadi orang seperti apa ya yang saya inginkan jika saya melakukan sesuatu yang tertanam dalam diri siswa seperti itu. Pada bab sebelumnya sih kami guru ya Bapak Ibu sudah mempelajari bab jam bahwa kita guru itu harus memberikan gambaran kepada siswa itu buat pertanyaan dalam diri, kemudian ambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan itu, apakah ada hal yang perlu dia kembangkan, apa kelemahan dia. Kemudian dari mimpi, dari itu dia oh ya kalau saya punya seperti ini saya akan bisa menjadi seperti ini. Kemudian jabarkan mimpi, dia akan menjabarkan mimpi-mimpinya, dia akan menjadi seperti apa. Itu semua akan bermuara dari motivasi itu. Kemudian dia akan mampu mengeksekusi ya. Terakhir itu baca A itu atau eksekusi. Dia mampu berpikir ke depan. Oh ya, kalau saya melakukan seperti ini nih, saya akan bisa menjadi seperti ini. Ya Bapak Ibu, bukan seperti itu. Mungkin bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya lanjut saja. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu. Sini saya kembali ke Bapak Ki Hajar Dewantara. Lagi-lagi beliau ini adalah Bapak yang luar biasa untuk kita semua. Dengan memandang wajah beliau, saya kadang ada rasa haru di sini, ada rasa haru di dalam diri. Dan ini menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah itu tadi. Dia tidak melakukan sesuatu tidak diperintah, tapi bangkit dari dalam diri dia. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia mampu memerintah dirinya nih. Apa sih yang akan saya lakukan sehingga saya bisa tergerak maju bersama untuk teman-teman saya bersama diri saya sendiri untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Nah kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan itu semua untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Tidak berasal dari kita guru yang juga memegang kontrol di sekolah. Maka kita harus dipahamkan dulu tentang apa itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak karakternya dibunuh perlahan, tapi menjadi seseorang yang memiliki karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi membantu murid berpikir seperti orang, seperti apa yang mereka inginkan, seperti tujuan mulia yang akan mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi begitu dia berada pada posisi itu, dia juga akan disadarkan, oh iya, kalau saya berada di posisi seperti itu, saya akan melakukan seperti itu. Ya Bapak Ibu, mungkin di sini harus kita tahu dulu apa itu ciri-ciri restitusi. Nah, ya, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ingat, bukan menebus kesalahan. Kamu akan dihukum seperti ini, kan kamu melakukan seperti ini. Bukan
diarahkan seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu lebih kepada memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan atasan dan sebagainya yang berada dalam lingkungan sekolah. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Karena kita memang fondasinya adalah berpikir pemenuhan kebutuhan dasar murid. Kita itu sekarang diarahkan untuk lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar murid. Jadi bukan menawarkan, bukan untuk memaksakan, tapi kita tawarkan solusi yang seperti ini yang akan sekiranya nanti mampu membangkitkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Restitusi itu kita cari, oh ya, kebutuhan dasar apa sih? Kenapa dia bisa melakukan seperti ini? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak ini sehingga dia bisa melakukan seperti ini? Sama seperti kasus yang kita alami pada waktu yang kemarin. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, cara yang paling luar biasa. Nah, ini lebih kepada hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti ada hukuman, ada konsekuensi, tapi restitusi inilah yang paling bagus. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus kepada karakter, kepada nilai-nilai tadi, nilai-nilai diri, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan kepada siswa, bukan pada tindakan. Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kalau tadi yang solusinya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang tersakiti dengan apa yang kita lakukan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tidak akan dikucilkan pada saat kita menyelesaikan masalah. Dia tidak akan merasa dunia tempat dia belajar, tempat dia harus berada senyaman mungkin, tempat dia untuk belajar dari kesalahannya itu menjadi sesuatu yang menakutkan pada dia. Justru dia kembali ke dalam kelompoknya itu adalah, hayo, dia akan ada kepercayaan diri dalam dirinya, dalam pribadinya. Oke, ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut ya. Kemudian selanjutnya, tadi bagaimana sih untuk supaya meminimalisasi kesalahan-kesalahan ini? Bermula dari mereka harus diarahkan dulu pada apakah kesalahan mereka lakukan sesuai dengan keyakinan yang telah mereka sepakati. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, keyakinan kelas, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa sih harus ada keyakinan kelas? Peraturan lebih memaksa, hayo, kamu harus melakukan seperti yang ada di dalam peraturan. Kalau tidak, kamu mau. Kalau tidak, kamu dihukum sesuai dengan peraturan. Tapi di sini, siswa itu diharapkan pada saat dia melakukan kesalahan, dia harus kembali ke awal, harus mengetahui keyakinan kelasnya. Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, dari sini ada beberapa ilustrasi yang diberikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, semua ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, tapi menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih kepada apa ya? Kepada kenapa dia harus melakukan semua itu? Lebih kepada pemenuhan tadi kebutuhan dasar. Betul sekali. Nah, kemudian ini bisa digambarkan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dari peraturan kelas itu, peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dari keyakinan kelas yang diyakini secara bersama-sama, kemudian ini keyakinan kelas itu menggunakan bahasa-bahasa yang abstrak, yang tidak sama dengan peraturan pada umumnya. Sifatnya mengikat dan memaksa. Nah, di sini juga keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat yang positif ya, bukan yang negatif. Jadi di sini misalnya dilarang membawa HP, dilarang menggunakan HP, maka sebaiknya mematikan HP pada saat belajar seperti itu. Jadi diubah dari yang tadinya negatif menuju ke yang positif.
Nah kemudian dari keyakinan kelas ini, maka otomatis akan terbentuk lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif dalam kelas tersebut. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa lingkungan positif inilah cikal bakal lahirnya budaya positif. Jadi yang kami seperti itu dari kelas, kemudian keyakinan kelas, dari keyakinan kelas maka terciptalah kondisi yang kondusif di dalam kelas. Siswa itu akan menyadari apapun yang dia lakukan harus dia sesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa di sini keyakinan kelas itu harus dibuat dalam kalimat yang abstrak, kemudian lebih sederhana, mengandung nilai-nilai kebajikan yang harus dipenuhi, yang harus dipahami oleh siswa tersebut. Nah ini ada dua contoh ya. Ini kira-kira keyakinan kelas yang mana ya Bapak Ibu yang harus yang benar dari sini? Apakah ini atau ini nih? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah ini adalah bentuk kesepakatan kelasnya ya. Nah keyakinan kelasnya seperti apa? Sini kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi nilai kasih sayang saling menyayangi inilah yang akan ditanamkan di sini. Jadi pada saat dia membuat keyakinan, ada nilai yang dia pahami di situ. Oh iya, kami saling menyayangi di sini. Di sini menjaga kebersihan sekolah, kami murid yang semangat belajar. Nah di sini nilai semangatnya yang ditanamkan kepada siswa. Dan di sini kami murid yang peduli dengan nilai kepedulian yang ditanamkan di sini. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu diarahkan kepada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa, yang harus dipenuhi oleh siswa, yang harus dia paham tentang apa yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Ya seperti itu ya Bapak-Bapak Ibu. Iya Bu. Kemudian, nah di sini tadi di awal ya ada pertanyaan pemantik tadi, apakah penghargaan itu dapat menimbulkan motivasi? Nah ternyata Bapak Ibu, ini yang perlu kita garis bawahi. Tidak semua penghargaan itu akan memberikan hasil yang baik. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah begitu di kelas nih ya Bapak Ibu, satu siswa menjawab, oke tepuk tangan untuk kelas kita, semua kita bisa menjawab. Nah itu siswa yang menjawab merasa seolah-olah dia diperlakukan sama dengan siswa yang lain. Nah di situ penghargaan akan turun kualitasnya. Ya Bapak Ibu. Jadi kita memberikan penghargaan kepada siswa baik itu perkataan maupun dalam reward, dalam hadiah, itu harus disesuaikan dengan benar-benar pas pada tempatnya. Kalau orang menyatakan the right man, the right job, orang itu dipekerjakan sesuai dengan keahlian. Kalau ini mungkin the right keyakinan pada tempatnya, on the right place ya. Jadi the right penghargaan on the right place. Penghargaan itu harus diberikan pada tempatnya. Nah di sini penghargaan mematikan kreativitas. Benar sekali ya Bapak Ibu. Pernah lihat deh, pada saat kita memberikan penghargaan kepada anak yang paling luar biasa nih, yang magic buat PowerPoint yang bagus, kemudian teman-temannya tiba-tiba karena satu kelompok nih ya, dia diberikan juga penghargaan yang sama persis dengan yang ini. Ini perlahan, ya ngapain saya buat yang bagus-bagus, saya capek kerja sendiri, terus semuanya nanti akan mendapatkan penghargaan yang sama dari dulu. Ini kan Ibu, jadi usahakan. Kalau saya pribadi, saya nanya, yang buat PowerPoint jujur nih dibuat bersama atau dibuat oleh satu orang? Maka oleh kepada satu orang itu saya akan memberikan penghargaan dalam bentuk kalimat yang berbeda dari temannya. Mungkin berbeda juga Bapak Ibu guru menerapkan yang lain. Tidak sama seperti saya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi. Tadi dia akan kurang motivasinya untuk lebih lagi motivasi prinsipnya itu akan hilang pada saat kreativitasnya itu merasa tidak dihargai. Nah, sama seperti kita punya anak melakukan sesuatu ya. Pada saat dia benar berusaha banget untuk berdiri nih, anak-anak kecil, pada saat kita umur anak kecil, ayo sayang. Pada saat dia berhasil, luar biasa, ya kan? Ada perasaan senang kan pada anak kita pada saat bayi dulu, ya mama berhasil, ya nak luar biasa. Seperti itu. Begitupun di siswa kita. Kemudian, nah inilah tindakan guru yang sering kali dilakukan. Nah ini
dari luar biasa ini kami mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, inilah bentuk hukuman. Untuk hukuman, kemudian lari mengelilingi lapangan, lambat hari di sekolah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang sering kita lakukan. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensinya. Karena dia sudah melakukan kesalahan, dia harus terima konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kita pulangkan murid karena tidak memakai sepatu hitam. Kita pulangkan murid karena tidak memakai dasi. Sebenarnya itu setelah kita belajar ini kira-kira kita menemukan, kita melakukan hukuman atau konsekuensi atau restitusi nanti kita akan dapatkan. Kemudian lari mengelilingi lapangan, lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran POJ ini contoh-contoh hukuman biar kita sadar. Saya juga sebagai guru disadarkan ini. Oh iya, ternyata selama ini saya memberikan hukuman. Padahal sebenarnya hukuman itu adalah tidak baik untuk membangun motivasi intrinsik pada anak. Nah sekarang apa perbedaan tadi, ada hukuman, ada konsekuensi. Kita guru sebagai guru, Bapak Ibu saya juga, kita belajar sama-sama di sini di Negeri 50 Jakarta. Nah harus tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kadang kita sedih. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Memang harus terjadi. Kalau kamu seperti itu, kamu harus terima itu konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian di sini konsepsinya anak menghargai disiplin. Kemudian dari hukuman anak dipaksa untuk melakukan seperti itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau saya menjadi siswa yang gagal di sekolah, saya akan jadi dia terpuruk di rumah, kurang semangat belajar di sekolah. Itulah yang PR besar buat kita para guru. Jadi di sini kita cenderung memberikan hukuman, cenderung memberikan konsekuensi tanpa memperhatikan tadi motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa yang harusnya dikembangkan, yang harusnya digali, yang harusnya bisa kita tutup bersama menjadi sesuatu yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang positif, melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan dengan pribadi-pribadi yang mumpuni, yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang diinginkan. Yang sekarang itu yang lebih ditekankan adalah 6 profil pelajar Pancasila. Padahal sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan, tapi semuanya sudah terakumulasi dalam 6 profil pelajar Pancasila itu. Kemudian ini yang terakhirnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang paling luar biasa dari hukuman ini. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak juga tidak diasingkan untuk sementara. Jadi ini istilahnya time out ya. Jadi dia keluar dari komunitasnya untuk sesaat. Dia susah kembali ke sini. Nah, padahal sebenarnya kita guru tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Mari ini merupakan bahan introspeksi kita bersama sebagai seorang guru. PR kita bersama ya Bapak Ibu. Termasuk saya yang berdiri di depan, bukan guru yang sempurna, bukan guru yang baik, tapi perlahan mari bersama-sama kita wujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Nah di sini tadi akan dihubungkan bagaimana sih posisi hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah di sini hukuman itu adalah tadi sudah dijelaskan sama Tete. Nah akhir dari sebuah hukuman itu adalah murid akan membenci peraturannya, kan Bapak Ibu? Wah ada peraturan seperti itu, dibakar saja peraturan itu kalau ada dalam sebuah kertas ya kan? Ada perasaan benci yang meluap-luap pada dirimu. Termasuk mungkin benci kepada kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru yang tidak bisa memberikan menurut dia nih keadilan. Kemudian konsekuensi. Terakhir, konkludnya adalah murid atau anak menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Akan naik setara lebih bagus daripada hukuman. Nah kemudian yang ini untuk restitusi. Restitusi terakhir konkludnya adalah murid atau anak menghormati diri dan orang lain. Dia mampu menghargai dirinya, menghargai gurunya, menghargai semua pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah ini, dari sini bentuk-bentuk restitusinya bisa jelas ya Bapak Ibu tadi yang saya jelaskan berkali-kali. Setelah jelaskan berulang-ulang.
Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan tanpa menimbulkan masalah. Ya, Bapak Ibu Guru, kita lanjut lagi ya. Siap. Ya. Tidak masalah. Lanjut. Ya. Boleh, boleh. Sambil ya Bu, Bapak boleh ya Bu, sambil Ya, silakan. dicemil-cemil. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Udah Ibu. habis ngomongin Pak. Sudah berkenan mendengarkan. Udah habis. Oh. Sudah berkenan Iqbal mendengarkan datang habis. banyak kalimat-kalimat saya dari tadi di awal sampai sudah terhitung udah berapa kalimat. Semoga Banyak, Bu. semuanya menjadi kalimat yang bermakna bagi kita semua, calon guru, calon pemimpin dan Pak. Amin. Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas luar biasa. Ini dunia berkualitas nih. Dunia berkualitas itu seperti apa? Apa hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia? Ada kebutuhan manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, apapun yang dilakukan manusia, semuanya adalah apapun yang dilakukan anak, pada dasarnya kita harus berpikir bahwa mereka itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian berikutnya ini, mohon Pak Masudi diputar. Di sini ada 5 posisi kontrol tadi yang saya jelaskan. Ada video contohnya Bapak Ibu. Dan juga ada video saya pada saat saya kemarin disuruh membuat, karena kita ada aksi nyatanya, disuruh membuat video bagaimana sih posisi kontrol dulu jika berada sebagai posisi manajer di situ. Nah, ini kebetulan video ini adalah video yang ada di LMS ya. Lanjut Pak Masudi. Tutup dulu ya. Iya. Mana? Nah, saya ini dulu. Ya, dicepetin Kak. Ini ya. Iya. Kita akan lihat nih bagaimana kita pada saat menjadi penghukum. Bukan Kak. Ya, coba. Iya nih. Ya, pada saat guru di posisi manajer, aku sering kembangkan pada murid adalah motivasi intuisi, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh. Kemudian berkembang menjadi sosok kebiasaan positif, dan akhirnya bisa membentuk karakter anak. Nah, di sini dialog dijalankan pada segitiga restitusi dulu. Stabilkan identitas. Oke. Ya, langsung ke peristiwa ini. Bagaimana Ini. memecahkan masalah dengan restitusi. Ini kan? Ya. Terusnya yang ini tadi, posisi kontrol. Ini restitusi dulu ya Bapak Ibu, kan udah terlanjur. Sudah lama tidak ketemu Sarah, kenapa hari ini Sarah di sini? Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Marah, Pak. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Banget. Papa juga akan marah. Saya besarnya nggak Pak? Saya sebenarnya banget. Iya, ini keras suara. Masih akan melakukan seperti itu karena suara Saya diam saja, Pak. dia marah karena dikatain tukang fitnah. Tukang fitnah. Jadi dia di sini berusaha untuk mempertahankan dirinya. Kayak guru-gurunya ini mulai melakukan validasi tindakan yang salah. Untuk kamu tidak bertindak pada juga berarti hanya buat yang benar. Nah, dia mulai menjelaskan kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi paling biasanya kita langsung menyalahkan anak ini kan, tapi tidak dengan restitusi. Nah, setelah dia menjelaskan, memvalidasi tindakan yang salah tersebut, maka perlahan guru dan dia akan mengerti nanti di mana letak kesalahannya. Ini menanyakan keyakinan akhir. Nah sekarang tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas ya? Jadi makanya harus ada keyakinan kelas.
Nah, ini sudah sadar capek Pak. Capek jadi pemarah. Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap. Bila mulai dia ya, sadar akan kesalahan-kesalahan. Pak, yakin apa? Kembali Pak, ini Pak, ini posisi kompak. Posisi kontra. Ini ya. Ya. Oke. Nah, tadi restitusi Bapak Ibu, sekarang nih video yang tadi 5 posisi kontrol, bagaimana sih jika kita berada pada posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai manajer terhadap. Ya, ada yang sama. Ya, ya. Ya, posisi penghukum Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melakukan seperti ini. Iya. Jadi dia anak ini datang terlambat, saya ini sering terlambat. Nah, kemarin apa? Kayak deh. Iya, mirip dia. Sini kau. Terlambat nih. Ya kan Bapak Ibu, kita sering melakukan ini kan? Ini Iya. kita masih pada penghukum. Ya, diberi hukuman, lari 8 masuk 2 kali keliling. Nah, ini posisi pembuat rasa bersalah. Gurunya ngomong hati-hati, pelan, tapi sebenarnya dia Nyindir. nyindir gitu. Dengan siswanya dalam juga. Apa lagi sih katanya? Iya. Karena kamu terlambat lagi, terlambat lagi. Seperti itu malu pakai. Iya. Sebenarnya bikin susah ibu. Kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, ya kan? Nah saya persis ini. Sina dibina kamu. So gimana ini? Tahu udah Mbak. Bukannya udah merasa bersalah banget, tidak usah Oh, kamu itu memang sih. Gila, sorry. Ya. Nah, ini posisi pemilih. Nanti posisi pemantau. Terlambat lagi. Sampai gitu. Nah, ini udah agak keseimbangan karena dia merasa kadang begini suka jadi baik gitu depan dia. Jadi dia posisinya dia merasa guru itu teman dia. Bikin senang ibu dong, ibu. Siap Bu. Ya salah bu, ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin nanti absen kamu katanya kayak enak. Jadi besok ya kamu ulangin lagi nih. Nah, posisi pemantau sekarang, monitor. Karen. Nah ini udah agak melembut, jadi nada suaranya kalau pemantau dengan pemain itu nada suaranya lembut, bukan
kata-katanya, bahasa tubuhnya kelihatan santun. Tapi kalau yang hukum itu ada suara yang keras, kemudian Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? mulailah dia berbicara. Maka bisa gak kasih aja. Iya, betul. Sekarang sudah jam. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan tanpa ketinggalan perhatian. Itu posisi yang terakhir, manajer. Nah, ini posisi yang saya juga belum menerapkannya seperti ini. Yang saya itu adalah pengambilan komentar. Ya, Selamat pagi, Naren. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam berapa? Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Bisa. Kalau keyakinan sekolah yang mana yang akan ditingkatkan? Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati? nah ini sudah berbicara tentang keyakinan luas, keyakinan salah. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Diajarkan pada diajak untuk memberikan solusi atas masalah dia sendiri. Nah, jadi gurunya memberikan penguatan lagi, mengingatkan bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi. Nah, solusinya adalah dia punya kakak yang akan membangunkan dia pada saat nanti dia telah membaik. Karena tadi alasannya itu, jadi ada solusi dia menemukan kesalahannya, ada solusi yang ditawarkan yang berbeda tanpa memberikan hukuman. Mungkin bisa kembali ke slide sama Sini tadi ya? sini Pak. Wah, Ya, oke. Tadi 5 posisi kontrol itu ini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini pada penghukum, guru itu menghadik-hadik kita ya, guru menghadik-hadik, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Gitu. Kemudian hasilnya siswa itu bukannya lebih baik, malah dia akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitasnya apa? Karena tadi kita berbicara tentang dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Guru di luar, guru itu orang yang suka memberikan masalah, memberikan hukuman buat saya kalau saya melakukan sedikit saja kesalahan. Karena ada di dalam pikiran dia seperti itu. Murid berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Begitu saya salah, marah lagi, tidak memberikan solusi apa-apa. Nah, dampak pada muridnya mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah, mengangankan seharusnya ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan itu kepada kamu. Nah ini bisa kita pelan-pelan, lembut, tapi sebenarnya kita memberikan stres pada anak. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hasilnya ya, siswa itu karena takut ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas tadi apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Nah ini adalah, semua ini adalah kontrolnya dari murid, dari orang lain. Antara pembuat rasa bersalah dan penghukumnya tadi adalah kontrol dari luar. Harusnya kontrol itu yang lain itu adalah dari dalam diri siswa. Murid mulai berkata, maafkan saya. Tapi dampak akhirnya apa dari rasa bersalah itu? Dia merasa rendah diri. Padahal ini akan mematikan karakter siswa, membunuh siswa secara perlahan dari segi karakter. Kemudian ini identitas yang berhasil, kontrol dari luar, tapi dia berhasil juga teman dan pemantau, mengharapkan imbalan atau bergantung pada orang lain. Ini ciri khasnya. Kemudian di sini guru berkata,
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu nak, lakukan demi bapak. Kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Jadi hasilnya itu siswa menjadi ketergantungan. Kaitannya dengan dia berkualitas tadi apa? Jadi murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi ada dekat, sudah mulai dekat nih dia di hati dia. Guru itu seperti, oh iya guru itu baik dengan saya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya pada saat dia melakukan kesalahan itu. Nah, dampak pada muridnya adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Di sini rasa mandirinya yang tidak ada, karena memang dia sudah kita posisikan sebagai teman. Pemantau, ya bapak ibu. Pemantau ini memang bagus, tapi ada juga hasilnya diperoleh adalah yang di sini pada hasil akhir dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau tidak dia mendapatkan sanksi, dia akan mengulangi lagi. Kalau tidak mendapatkan hadiah, dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dia tidak akan berusaha memperbaiki dirinya, merupakan bentuk kesadaran dirinya, tapi lebih kepada kontrol dari gurunya. Kemudian yang luar biasa, yang super itu yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah ini. Kontrol kita sebagai guru yang berposisi sebagai manajer. Nah di sini siswa itu akan menghargai dirinya sendiri. Di sini guru berbuat apa? Cuma mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, menguatkan, menstabilkan validasi kesalahan, stabilitas, identitas, menanyakan keyakinan, itu saja. Jadi siswa itu diarahkan supaya dia bisa menemukan sendiri solusi atas masalah dia dan dia tidak merasa rendah diri. Guru berkata, apa yang kita yakini tadi kembali ke keyakinan kelas. Semuanya bermulai dari apa nilai-nilai tadi yang disepakati di dalam kelas. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan, hasilnya adalah menguatkan pribadi tentunya. Tadi sudah saya pernah singgung berkali-kali. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah ini yang kita garis bawahi. Menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia sudah menganggap dirinya itu berkualitas dalam dunia ini. Dia sudah positif sehingga dia mampu nanti di akhirnya ini mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki diri. Belajar dari kesalahan, bangun dari kesalahan, bangkit dari kesalahan, dan tidak merasa terpuruk dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Oke. Nah ini pernyataan-pernyataan saja. Tapi kita lewati saja ya Bapak Ibu. Ini nanti diharapkan bergerak ya. Jadi kita itu diharapkan kita sebagai pemimpin pembelajaran ke depan, sebagai orang yang paling dekat dengan siswa yang akan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan di sekolah, yang akan memikirkan kebutuhan dasar murid. Marilah Bapak Ibu kita mulai tergerak bersama-sama untuk mulai mengubah dari yang tadinya kita berada pada posisi pemantau, kita sering memberikan hadiah, konsekuensi, berdasarkan peraturan. Nah kita sekarang itu harus berpikir, bergerak, memikirkan, membimbing siswa itu lebih menekankan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan, nilai profil pelajar Pancasila, bagaimana bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernilai kritis, kreatif, mandiri, berbakat. Nah seperti itu. Kemudian kita memposisikan diri manajer sehingga pada akhirnya siswa itu adalah membuat dirinya merasa positif, merasa dia berkualitas dalam dunia. Ya. Kemudian tadi segitiga restitusi sudah kita berikan contohnya lewat video yang tadi bersama dengan posisi kontrol. Kenapa diputar bersama-sama dengan posisi kontrol? Karena memang restitusi ini adalah berbarengan dengan posisi kontrol sebagai seorang. Nah ini segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, menanyakan keyakinan. Validitas kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga, ibu juga pernah melakukan ini. Kalau ibu berada pada posisi kamu, pasti ibu akan melakukan kesalahan. Kita ya seolah-olah kita itu pernah berada pada posisi dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita ajak dia untuk kembali ke keyakinan tadi yang ditanamkan di dalam sekolahnya, di dalam kelasnya.
sehingga nanti akan dihasilkan tadi pribadi-pribadi siswa yang memiliki pribadi yang berkualitas, mengerti lingkungan, dapat membentuk lingkungan yang positif dalam sebut dia yang paling kecil di dalam kelas, sehingga di situ akan membentuk budaya yang positif baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan kelasnya. Oke Bapak Ibu, ini ada beberapa yang tadi sudah juga saya jelaskan bagaimana cara mulai dari menstabilkan identitas, kemudian sampai kepada menanyakan keyakinan apa-apa saja yang harus kita tanyakan kepada siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kesimpulan kita yang Bapak Ibu guru semua, kita semua itu sekarang berada pada dunia yang akan mencetak kader-kader pemimpin ke depannya. Maka dari itu kita sebagai seorang pemimpin harus mampu meneladani diri kita, membuat lingkungan belajar kita senyaman mungkin sehingga siswa dapat berproses di situ, belajar dari masalah, berangkat dari masalah yang dia lakukan itu mengubah diri dari kesalahan yang dia perbuat. Karena sebenarnya dalam proses pendidikan itu nilai itu adalah yang paling terakhir. Yang dibutuhkan adalah proses bagaimana dia menuju dari yang tadinya tidak punya nilai-nilai yang baik dalam dirinya, tidak punya motivasi yang positif dalam dirinya. Kita sebagai guru mampu melakukan semua itu dengan pendekatan-pendekatan yang sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terlalu banyak kata dan kalimat yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pembelajar ke depannya. Apapun yang kita hadapi di lingkungan sekolah kita itu adalah PR buat kita bersama. Mari, ayo kita bergerak bersama, tergerak bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk maju bersama mencapai pendidikan Indonesia yang tujuannya adalah mencapai kebahagiaan jiwa dan raga untuk siswa kita. Mari kita mulai membenahi diri kita menjadi guru yang bisa menjadi pemegang kontrol, manajer, mengembangkan restitusi, bukan memberikan hukuman atau konsekuensi atas kesalahan yang siswa kita lakukan. Mungkin demikian Bapak Ibu guru, nanti sekedar diingat kembali. Tadi saya tanya kembali Bapak Ibu, apakah tadi pemberian hadiah atau itu dapat pemberian penghargaan dapat mendisiplinkan anak setelah menerima materi ini? Tidak. Ya Bapak Ibu, apakah dengan kita mengkritik dia di depan umum akan bisa membangkitkan motivasi siswa? Tidak. Marilah kita mulai berbenah diri. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Demikian lebih dan kurangnya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya dari saya sendiri, karena nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.